Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal minyak goreng. Dan ya penulis tadi kaget ada sapa mau Bro Rito dan Wong Budo lupa nanti tak sertakan ya. Jadi penulis kaget karena dua bro ini nyoba pakai minyak jelantah. Assalamualaikum, sugeng siang bro. Ini jelantah, serius ini jelantah. Ya, jelantah ya. Jadi pedot, itu videonya jadi pedot. Ini jelantah, full jelantah. Pedaku diacak-acak Pak Rudi ya apa iki lur. Ya, bisa namanya jelantah ini. Baik, dah taruh-taruhan. Gak usah dulu ya, soalnya gak usah berubah ya. Sah itu anak ya. Mau tak cari saat ini. Ya. Melebu. Asli iki lur. Jelantah bro. Asli pedaku lur lho yo. Pengaplikasian iki lho. Jalan lah. Yuk. Kamu kotakmu di mana? Endi yo iki? Iki Pak wis Pak. Ono ta? Di tak anu saturan biasa. Amit. Mulu nih mau harus yang pertama. Mana bedanya nggak suaranya? Minyak jelantah dalam artian minyak goreng yang habis dipakai goreng sampai warnanya coklat, merah coklat ya. Jadi benar-benar minyak goreng yang bekas dipakai itu langsung dimasukkan mesin. Wah, ekstrim ya. Penulis nggak ngerekomendasikan ini, tapi yang penulis heran. Reviewnya positif. Reviewnya positif. Ngomong apa tadi ya? Ngomong apa aja tadi ya? Ngomongnya apa sih mang, suara mesin lebih halus, ganti gigi lebih enak, mesin nggak panas. Iya, terus terang penulis kaget loh ya. Iku minyak jelantah, minyak yang sudah teroksidasi itu. Kok enak digawe ya? Harusnya ya namanya minyak jelantah ya tentu aja kualitasnya nggak selevel dengan minyak goreng baru. Wah, jalan banyak jebakan, ngeri. Jadi tapi walau nggak selevel dengan oli baru, masalahnya kok testimoninya masih positif. Gini, ini yang penulis puji bukan minyak gorengnya loh ya, bukan minyak jelantahnya.
Yang penulis cermati adalah, hey, itu oli mesin apa kok bisa sampai pakai minyak jelantah aja masih terasa positif efeknya. Sejelek apa oli mesinnya dipakai sebelumnya sehingga pakai minyak jelantah pun terasa lebih oke gitu loh. Nah, penulis ya sempat mikir juga, kenapa ya kok pakai minyak jelantah itu oke. Yang penulis pikirkan adalah mungkin karena di saat digoreng, minyak goreng itu nggak mengalami yang namanya shear, ya, nggak mengalami kocokan-kocokan RPM tinggi, sehingga walau olinya mengalami oksidasi, kengentalannya nggak turun drastis. Penulis mikirnya seperti itu. Walau ya termasuk tercengang juga. Itu minyak jelantah loh itu, bukan oli, bukan apa minyak kelapa sawit yang baru ya. Entah penulis entah mereknya apa ya, karena katanya campur-campur. Saya ekstrim lah. Ya penulis nggak nyarankan meniru seperti itu, karena ya bagaimanapun juga minyak goreng baru itu lebih terjamin ya. Kita nggak ngerti bekas goreng itu goreng apa ae, goreng iwak asin tak apa, ada sisa partikel apa ya, kita nggak tahu. Kondisi olinya jadi asam atau kondisi minyak gorengnya jadi asam atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang penulis tahu, kondisi oli mesin seringkali sangat-sangat jelek ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong pakai minyak goreng itu jadi lebih sip dan hasilnya berlebihan sampai mengurangi getar, sampai meningkatkan top speed, sampai biasanya yang berlebihan itu ya. Pagi-pagi mesin nyalanya jadi lebih mudah. Itu yang penulis perhatikan itu adalah, kok bisa gitu? Oli sebelumnya apa? Itu yang selalu jadi pertanyaan penulis ya, yang sering penulis tanyakan. Loh, bisa seperti itu asalnya oli apa? Olinya sekarang apa? Soalnya biasanya orang kalau ngomong, ini mas habis tambahin minyak goreng 10% atau 20% atau 15% atau 5% gitu ya, sak gelas gitu ya. Jadi lebih enak. Yang penulis tanyakan pertama, oli mesinnya apa? Kok bisa sampai kayak gitu? Gitu loh. Dan biasanya jawabannya ya itu salah satunya ya oli. Ini oli bawaan mas, oli resminya gitu. Jadi ya Yamaluk atau AHM Oil. Ya, kadang juga Suzuki. Jadi seringnya oli bawaan. Selain itu ada merek-merek seperti misalnya Deltalup, Top One, Federal, apalagi Shell, apa maneh, Motul. Oli apalagi sih yang sering dipakai orang itu, wis itu udah cukup mewakili ya merek-merek tersebut ya. Selama selama penulis dapat testimoni, jadi
Di channel penulis tuh banyak loh ya yang testimoni pakai minyak goreng wah enak mas, pakai minyak goreng enak, banyak testimoni. Dan nggak ada ya yang ngomong oh gak enak, gak kroso, gak ono enake gitu ya, rasanya kok nggak pernah ya. Sekalinya pernah biasanya orang yang langsung kalau ngomong ngkritisi mesinku rusak gara-gara minyak goreng gitu ya. Dia nggak ngomong keunggulannya minyak goreng apa. Nah, kalau dia nggak ngomong keunggulan, biasanya dia juga nggak ngomong oli yang dia pakai sekarang apa. Dia juga biasanya nggak menyebutkan kekentalan yang cocok apa. Dia itu biasanya ngomong kalau ganti oli sesuai rekomendasi pabrikan mas, gitu. Kekentalan ya, kekentalan sesuai pabrikan mas, gitu. Jadi jarang menyebutkan apa beda gitu. Nah, mereka ini biasanya kalau ditanya detail kabur ya, gak gelem ngomong, susah lah menggali informasi dari mereka. Tanya oli sekarang pakai apa, oli sebelumnya apa, gak jawab biasanya. Nah mereka yang merasakan efek dari minyak goreng itu biasanya adalah mereka yang ganti olinya nggak nuruti pabrik, kekentalannya nggak nuruti pabrik. Karena mereka ngerasakan sendiri, iya mas kalau pakai olinya pabrik gak enak, gak banter motorku, kasar suara mesinnya, cuma bisa tahan sekian kilometer aja gitu. Jadi biasanya orang yang merasakan minyak goreng itu adalah mereka yang care, yang peduli soal pelumasan motornya. Jadi mereka tahu ketika motor mereka suaranya kasar, mereka tahu ketika kondisi motor mereka nggak enak. Mereka yang anti terhadap minyak goreng itu biasanya mereka yang wes aku ganti oli ya tergantung pabrikan itu pinter, hebat, jago, rekomendasinya pantas dituruti, kekentalannya pakai ini, masa ganti olinya segini gitu ya. Ya kadang juga ada juga yang ngomong pakai alasan ya, pabriknya ngomong segini tapi saya ganti segini karena ya saya eman-eman motornya lebih baik gitu ya. Ya memang orang itu anehnya ya berpendapat kalau mengganti oli sesuai rekomendasi pabrikan, masa periode ganti olinya nuruti pabrikan, itu dianggap mengerikan ya, dianggap menakutkan. Walau itu yang orang paling biasanya istilahnya yang lawan katanya modern, lawan katanya kontroversial. Apa sih sing idealis bukan apa ya, konvensional. Orang yang paling konvensional pun ya gak ono sing wani ganti oli sesuai rekomendasi masa pabrikan itu. Disuruh ganti oli 4000 km gak wani ya, walau misal motor sehat ya, gak berani. Jadi di sisi satu dia memuja-muja, merekomendasikan pabrikan. Di sisi lain dia juga berpikir bahwa menuruti 100% rekomendasi pabrikan itu nggak bagus. Sebuah ya kontradiksi ya. Di sisi lain katanya harus nuruti, di sisi lain kalau nuruti katanya ngerusak. Itu ya wis aneh, tapi faktanya seperti itu.
masa ganti oli penulis itu termasuk apa ya, dibilang ekstrim ya, kadang ekstrim. Contohnya apa? NMAX ini, penulis ganti oli di NMAX ini 500 km, 1000 km, 1500, maksimal itu 2000 yang pernah penulis lakukan. Acuannya adalah enak gae mesin. Mesin gak enak, suara kasar tadi kan berkurang, terasa kehambat, langsung ganti oli. Gak peduli umurnya cuma 200 km tak ganti. Itu biasanya jarang ada yang protes. Kalau ada yang kayak eman, jelas ganti oli cepet banget gitu ya. Ya penulis menyesuaikan kondisi. Di sisi lain contohnya ya, di motor penulis yang sebelumnya Suzuki Spin, atau yang sekarang Suzuki Next 2 atau Honda Beat ESP tahun 2013 kalau nggak salah ya, itu penulis ganti oli lebih ya, kayaknya nggak ada yang melakukan. Penulis ganti olinya tiap 6.000 km. Kalau ini, wah, yang konvensionalis ngomong, wah, gak rusak mas mau sini mas. Eman motornya mas, acur motornya mas. Iya, faktanya penulis sudah melakukan itu lama. Penulis sudah melakukan itu Honda Beat tahun 2003. Berapa sih tahun Honda Beat? Saya lupa. Honda Beat itu tahun lupa ya. Anggapnya 6 tahun lah. Lebih mestinya ya. Berapa sih? Sembuh lah wis, lupa. Anggapnya 6 tahun, 7 tahun gitu lah. 7 tahun penulis menerapkan itu. Pertama penulis punya Honda Beat ya, Honda Beat ESP ya. Penulis itu langsung nambahi oli ya. Saat itu belum kenal minyak goreng. Dorong. Penulis langsung tambahi sama valvoline. Kebetulan punya sisa. Valvolinenya kebetulan masih dijual. Valvoline XLD 20W50 masih dijual. Wes kasih. Kenapa penulis ngasih? Karena suara mesinnya kasar ya. Motor baru turun dari dealer, baru diturunkan dari mobil pengirimnya dealer, itu suaranya jauh lebih kasar daripada motor penulis yang Suzuki Spin yang saat itu mungkin sudah berapa itu, 4 tahunan lah ya, 3 tahunan 4 tahunan. Motor baru suaranya wis kasar ya, wis penulis campuri. Saat itu ya masih mengeluh ya, suaranya masih klidak-klidik. Habis servis pertama diganti oli, diganti MPX ya kalau nggak salah. Setelah 300 km, kasar suaranya, kasar sekali. Setelah itu langsung ganti valvoline ya, di 300 km atau berapa ya, ganti valvoline. Karena XLD sudah nggak nemu, terpaksa cari yang valvoline 10W40. Tapi waduh, peningkatannya ekstrim banget ya. Di 300 km itu oli
KHM MPX2 itu wis suarane kasar, dipakai kencang nggak mau, geweter nggak karu-karuan, suaranya juga berisik, sak 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 sak, sak. Ngeri wis pokoknya pakai jalan 100 itu ya. Akselerasi terasa berat. Setelah ganti valvolin, wah lega. Penulis lupa valvolin apa saat itu. Entah apa saat itu valvolinnya sudah turun kualitasnya, karena sekarang kan oli-oli pada turun kualitasnya. Saat itu saya enak. Setelah ganti oli itu jalan gaspol ya, teng gitu, dipanteng aja ya, jalan 105 kalau nggak salah ya, bermenit-menit santai aja, gitu, halus mesinnya, enak, nggak kerasa hambatan. Makin panas ya tetap enak, cuma ya karena itu motor murahan ya, BLT rada kacau. Kalau habis dipakai kecepatan tinggi gitu jadi kendu ya, jadi begitu pelan geret gitu ya. Ya tapi itu kan duduk salah mesin ya, itu salah desainer Honda nih lah, nggak bisa protes. Tapi yang jelas dari sisi kemampuan motor keluar setelah pakai valvolin. Habis pakai valvolin lama, terus kenal minyak goreng, campurin dah minyak goreng. Wah, penulis kagum apa seneng ya pertama kali pakai valvolin, pakai minyak goreng, mereknya apa, Vilma mungkin ya. Lalu coba pakai Vilma, wah enak ya ternyata. Satu kejengkelan penulis terhadap motor penulis Honda Beat itu adalah suara trik-triknya itu. Kalau jalan pelan kecepatan 20-30, wah berisik gak enak. Itu suaranya kira-kira mirip dengan kalau ini kecepatan jalan 50-an gitu. Bisa dengar suaranya enggak? Kecepatan segini, mepet kendaraan sih. Alah, nggak dengaran. Yang lain lebih berisik. Pokoknya suaranya trik-trik gitulah. Sama kalau ini jalan sekitar 50 km/jam. Begitu pakai minyak goreng, wah hilang kan, nggak kerungu suara trik-triknya. Setelah itu penulis motornya diservis lagi sama istri, dan khusus minta SPX, ya wis. Suara mesin ternyata cukup awet ya kalau SPX gitu. Ya tentu penulis tambahkan juga minyak goreng. SPX itu dipakai sesuai rekomendasi ganti oli kalau nggak salah, 4.000 ya. Jadi walau disarankan 2.000, saat itu nuruti buku, bener-bener buku, 4.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 4.000 itu sudah lumayan kasar, tapi saat itu bukan penulis lagi yang bawa motornya. Jadi kalau di rumah ada motor baru, penulis yang bagian bawah, karena penulis yang bagian inrayen motornya. Kalau istri sama anak gak sabar inrayen, jadi biasanya penulis yang inrayen. Nah 4.000 nggak, habis SPX 2 itu udah istri yang bawa, penulis nggak tahu. Tapi sesekali penulis pakai, suara mesinnya masih halus lah ya. Entah kalau nggak pakai minyak goreng halusnya sampai berapa, tapi itu kalau nggak salah di 4.000 km masih acceptable, masih lumayan halus. Berikutnya wes pakai pilihan sendiri. Saat itu pilihan penulis masih
Pastron Techno 15W50. Tambah minyak goreng sedikit, nggak banyak. Nah itu pakai Pastron itu puas lah ya wis. Saat itu wis oli terbaik. Nulis masih belum kenal meteran B40 ya, masih belum kepikiran. Cepat 0-100 lagi lah. Belum kepikiran pakai apa jenenge, pakai meteran B40, tapi Fastron 15W50 wis puas. Nah mulai dari Fastron 15W50 itu penulis ganti olinya 6.000 7.000 gitu, terus nggak pakai 4.000 lagi. Ini karena pengalaman menyesuaikan dengan pengalaman penulis waktu pakai Suzuki Spin. Di Suzuki Spin penulis ganti olinya segitu karena olinya itu halus, bisa lama, bisa sampai gitu ribuan gitu. Nah sejak itu wes penulis kalau ganti oli lama-lama terus ya, karena nuruti Suzuki Spin wes. Dan ya motornya sampai sekarang masih oke, nggak pernah nggak pernah ada kebutuhan turun mesin kecuali waktu ganti CVT. Ya motornya jarang dipakai sih, sampai sekarang mungkin masih 35.000 atau berapa, jarang dipakai. Tapi mesinnya sih oke, sih halus ya, halus. Jadi kalau ada yang ngomong kualitas mesin motor Honda itu jelek, sebenarnya pas-pasan. Kalau mesin loh ya, mesinnya Honda 110 cc-an ya, pas-pasan. Pas-pasan. Kalau olinya bagus, nggak akan rusak, awet. Dan penulis sudah ya cukup lama lah ya pakai minyak goreng. Mulai tahun 2016 penulis terapkan di motor penulis itu. Nggak ada yang kayak ditakut-takutin orang sampai mesinnya ngesluc, mesinnya bermasalah, berat, oksidasi, kotor, macam-macam. Motor penulis sampai sekarang ini suaranya masih paling halus daripada motor-motor tetangga yang lain. Kalau ada motor yang sunyi tiba-tiba ada suara sandar kaki turun jeklak gitu ya, nggak ada suara dak 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 dak, coba suara knalpot gitu ya. Tahu-tahu ada suara knalpot ceklak gitu ya. Nah itu pasti istri habis ngantar anak datang. Beda dengan yang lain-lain ya. Kalau motor lain-lain kan dengar suara sak gitu ya. Sampai sekarang loh ya. Dan itu menurut penulis berkat pemilihan oli yang baik dan penggunaan minyak goreng. Ada yang banyak ya yang tanya, apa sih fungsi minyak goreng ya? Kalau untuk penulis, minyak goreng itu adalah untuk bikin mesin lebih awet, bikin oli masa pakainya lebih lama. Untuk penulis, minyak goreng itu adalah untuk bisa mencapai long drain oli yang nggak perlu mahal-mahal. Dan lagi pula setelah sekarang ini penulis nyoba beberapa oli yang
harga tanggung, harga menengah, dan beberapa harganya ratusan ya. Ya penulis rasakan sendirilah, oli itu walau harganya lebih mahal nggak dijamin lebih bagus. Ironinya ya, selain dari Fastron Techno yang harganya berapa, 60.000, 65 berapa lah wis, beberapa sekarang 70.000 lah ya. Fastron Techno 15W50 ya. Selain dari Fastron Techno itu, oli yang penulis rekomendasikan, ironinya harganya murah-murah. Harganya murah-murah, ironinya kayak gitu. Mesran SA40 berapa harganya? Mesran 20W50 berapa harganya? Oli Repsol 20W50 EXR3 atau apa itulah, berapa harganya? Oli apa namanya, Bardahel itu juga murah itu. Oli Total yang barusan ya penulis rekomendasikan banget kalau mau pengen kencang, itu juga 50.000 lah ke Pak Eis. Ternyata bukan oli mahal. Jadi bukan soal harga, tapi cari pabrikan mana yang bisa kasih oli yang bagus. Ya tentu harga agak mahal gitu, belum tentu olinya jelek ya. Ada yang ya lumayan lah, kayak contohnya sekarang penulis pakai oli Motul multi power yang harganya kalau normalnya adalah 130.000 lah wis. Ini penulis anggap oli istimewa kah? Enggak sih. Dibanding Bardahel, dibanding Repsol, dibanding Fastron, ya penulis lebih pilih ketiganya itu. Banding Mesran saya 40 ya mending Mesran. Aduh lupa ngisi bensin. Jadi ya kalau sampai ngerasakan setelah campuri minyak goreng itu peningkatannya sangat tinggi, maka yang jadi pertanyaan adalah oli yang dipakai sekarang itu apa benar oli yang sudah cocok? Apakah kekentalannya sudah pas? Jadi sering ya yang merasakan enak pakai minyak goreng itu adalah karena minyak goreng oli yang dipakai sekarang itu kualitasnya kurang. Udah itu. Karena kalau sudah cukup setelah pakai minyak goreng nggak akan merasakan peningkatan yang sangat ekstrim. Ya wes lah, begitu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.